Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadina. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 050103200003. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok pertama yang berjudul Pengertian dan Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia dari mata kuliah Hukum Acara Pidana. Materi yang pertama tentang pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri merupakan sebuah hukum formil dari hukum pidana. Itu berarti hukum acara pidana adalah tata cara atau pelaksanaan realisasi dari hukum pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, hukum acara pidana bertujuan untuk mencari serta menemukan kebenaran material, yang dimana merupakan tujuan antara dimana terdapat tujuan akhir, yakni untuk menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia dalam mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, serta sejahtera. Hukum acara pidana memiliki beberapa istilah, antara lain dalam bahasa Belanda dan juga dalam bahasa Belanda ini dapat diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana. Dalam bahasa Inggris, hukum acara pidana disebut dengan Criminal Procedure Law. Dalam bahasa Perancis, hukum acara pidana bisa disebut dengan Code d'instruction criminal, dan di Amerika Serikat hukum acara pidana disebut Criminal Procedure Rules. Hukum acara pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana yang sering disebut juga sebagai hukum pidana formil. Materi yang kedua tentang sistem hukum acara pidana. Sistem hukum acara pidana berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di sebuah negara, di mana secara keseluruhan sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional yang dianut oleh suatu negara. Materi yang ketiga tentang tujuan hukum acara pidana. Berdasarkan tujuan hukum acara pidana yang disebutkan dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Asas-asas hukum acara pidana dibagi menjadi 6. Yang pertama, tentang perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan umum. Yang kedua, tentang semua perkara pidana harus melalui tahapan-tahapan atau proses yang telah diatur pada hukum acara pidana. Yang ketiga, sikap hakim pasif dalam proses penuntutan menurut hukum pidana. Yang keempat, tentang keterbukaan dari suatu proses peradilan. Yang kelima, tentang asas kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara. Yang keenam, tentang jaksa diberikan satu kewenangan untuk mengesampingkan perkara, tidak mengajukan suatu perkara untuk diadili oleh pengadilan. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya tentang hukum acara pidana sebelum zaman kolonial. Secara hukum acara pidana sesudah ada sejak zaman sebelum kolonial atau sebelum kemerdekaan. Dalam pemerintahan raja-raja pada saat itu pun sudah ada, namun belum diatur secara tertulis, masih berupa hukum adat. Hukum acara pidana pada zaman Jepang dan setelah proklamasi pada zaman Jepang tidak terjadi perubahan, namun terjadi penghapusan Radvanjastiti sebagai pengadilan untuk golongan Eropa pada tanggal 7 Maret 1942. Untuk materi yang terakhir tentang pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia dengan asas konkordasi. Sejak proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, selain Indonesia sudah berdaulat dan bebas. Proklamasi ini menjadi tonggak awal sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan konstitusi yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan negara. Konstitusi sendiri adalah undang-undang
Dasar 1945. Dengan demikian bisa dimengerti Indonesia selain memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia juga membentuk tata hukum nasional yang lebih matang lagi. Sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.